Ini santri ternyata nuwakale minta ampun. Bukan hanya gasap sukanya, punya hobi yang antik, unik dan menarik. Dia punya hobi, mohon maaf, ngintip santri putri yang lagi mandi. Plus koleksi BH. Jadi sambil ngintip itu bawa getek itu. Geteknya untuk getek BH. Jadi ada santri mandi di BH-nya diambil srit, kolektor BH. Makanya lek sampean dadekne santri, selamat anak sampean hidup di era seperti ini. Kenapa sih? Ngene lho, Bu. Bu. Lek sampean delekno pesantren, ki engko anak sampean dingkremi Bu Nyai, dingkremi Pak Yai. Cara ndok ngono lho maksude. Cek netese apik, mergo wong wedok saiki iki ora pati iso angkrem, isone mek ngendang-ngendok tok kuwi lho. Nggih to? Apa maneh sing lanang tambah guyang-guyu. Bojone angkrem kadang-kadang sek kober neladung babon liyane kok. Loh, betul jarene. Makane sampean sekolahno ning pondok, aja pondokno ning sekolah. Ya. Nggih, sekolahno nang pondok. Iki nek mek sekedar pinter tok gampang. Mulane anak jangan hanya pinter tok. Ya kudu bener. Pinter lek ora bener uripe malah keblinger. Lane anak-anak, hui. Pinter tok lek gak bener tambah keblinger. Saya tanya, innama ahlaka syayana ahlu. Yang merusak tatanan sembarang kalir bukan orang bodoh, tapi orang pinter yang ndak bener. Ayo, yang ngerusak negara ini orang bodoh apa orang pinter? Yang menghabiskan duit negara, koruptor itu orang bodoh apa orang pinter? Pinter tapi ndak bener, makanya keblinger. Sering saya sampaikan, sama-sama jahat, sama-sama nakal, itu mending yang bodoh daripada yang pinter. Gitu. Maling goblok karo maling pinter, bahaya maling pinter. Maling pinter itu alatnya cili, pulpen, srit, bisa metu nulis sak pirang-pirang. Apalagi sekarang zaman canggih, karek mencet, bisa nul, wakeh nulis. Mek terima bondo nutul tok. Lah maling goblok, alatnya abot wong linggis kok. Laren dugir. Ndak karo-karuan oleh-oleh paling ya sandal jepit. Peda ongkel, mentok, bebek, ayam. No, katok dipeme saut ngono iku. Maling goblok kok. Makanya jangan hanya pinter tok, tapi harus diimbangi dengan bener. Soalnya pinter kalau ndak bener malah keblinger. Nah, supaya bener pesantren ini solusinya. Iman yang pertama kali ditanamkan kepada anak-anak kita, akidah yang harus pertama kali ditanamkan kepada anak-anak kita. Ini kunci yang pertama. Biar bener, biar uripe ndak keblinger. Aku seneng ana wong ngaji nang mecawicil ngene. Mbah ngrungokno, mbah paham, mbah ora, pokoke ketok mecicil ngene aku seneng. Dene kok mulai ditakoni ngaji apa? Mbah lali. Salah satu keuntungan dan keistimewaan pondok pesantren yang tidak dimiliki oleh lembaga yang lain itu sesuatu yang namanya barokah. Ini loh anak-anak, saya aku tak garap anaknya dulu nggih. Namanya barokah, Pak. Gini loh, saya tuh berpikir siapa yang mulai kasih nama pesantren dengan bahasa Arab ma'had. Okay. Pondok pesantren di bahasa Arab kan menjadi al-ma'had. Iki lho tulisannya ning dhuwur iki lho Bu, sampeyan nek ketok cowili iki lho. Al-ma'had.
Nah aku teliti mulane pertama tak delok sik nomor 1 sing tak delok fotoku. Kok iso tepak mangap. Wis gak tepak Guse. Nomor 2 terus tulisane iku la in syakartum la azidannakum. Terus sak mengisor, nah nomor 3 lambange pesantren itu. Subhanallah. Hebat. Ndak usah tak terangno sampeanku ndak GR. Nah, terus al-ma'had. Siapa yang memulai bikin istilah pondok pesantren dengan bahasa Arab ma'had? Padahal pondok itu sudah bahasa Arab. Kalau sampean lihat di kamus, pondok itu bahasa Arab. Arti terjemahan dalam bahasa Indonesianya adalah hotel. Pondok pesantren artinya hotel pesantren. Pondok pesantren NU artinya hotel pesantren bintang 9. Kan lambangnya bintang 9. Jadi para kiai dulu membahasa Arabkan bahasa yang sudah berbahasa Arab. Pondok itu sudah bahasa Arab, dibahasa Arabkan lagi menjadi ma'had. Ada nilai plus, ada kelebihan yang memang tidak dimiliki oleh lembaga yang lain. Kelebihan itu dari sisi rohani, dimensi spiritual. Understand? Serang ngerti ya wis mantuk-mantuk yes ngono ya. Makanya kalau di pesantren itu komplit, anak-anak sampean nanti akan mempunyai intellectual quotient, emotional quotient, and spiritual quotient. Anggitmu nek kiai terus gak iso ngene iki. Kiai sekarang itu apa-apa kudu iso. All round. Nanti sembarang kalir kudu iso. Makanya kalau dalam istilah jari 5 itu kiai diibaratkan sebagai jempol. Pemimpin itu jari telunjuk, orang kaya itu jari yang tengah ini, yang ini pemuda, yang terakhir ini orang kecil, wong melarat. Lah ya kiai itu jempol, memang harus jempol, harus betul-betul jempol, TOP, top, mampu menyelesaikan berbagai macam problematika yang terjadi dalam komunitas masyarakat. Nek urung mateng jarene Gus, mau Gus hajar, nek urung mateng aja dadi kiai dhisik bingungno umat. Kadang ngono kiai berangkat safari berangkat ziarah Wali Songo itu sholatnya di jamak kosor, sholat maghrib di jamak karek loro. Itu kan kiai koplak itu namanya. Wong sek karbitan kok dadi kiai gitu. Harus top betul-betul jempol. Ngono. Nah ini pemimpin itu harus seperti telunjuk. Telunjuk ini harus seperti telunjuk. Namanya orang nunjuk itu pasti kenceng Pak, ndak ada nunjuk kok bengkong. Nunjuk itu, masa ono nelunjuk. Maka pemimpin harus betul-betul kenceng. Namanya nunjuk kok kenceng seperti ini. Tuh, nah gitu. Ini ada bantuan untuk pesantren. Tuh pesantren, ya pesantren bener aja sampai menggok nanggone rekening. Ngono lho, ini telunjuk. Ini raskin beras untuk keluarga miskin. Ya tuh untuk keluarga miskin, aja mlebu ning gone wetenge dhewe. Itu loh, makanya Pak Lurah tolong kalau ada perangkat yang suka seperti itu, Pak Lurah harus tegas, tunjuk saja gitu. Culek manane kan gitu. Lah ya pemimpin itu memang harus kayak gini, Pak Sekcam juga harus tegas. Nah, yang ketiga, ini orang kaya ini. Orang kaya itu di tengah posisinya paling besar. Ingat, kamu itu besar sendiri. Kiri kanan kamu, samping kamu ini banyak kecil-kecil yang butuh sama kamu. Tuh lihat, pesantrennya Guse itu ono sing kamar urung rampung. Nah, itu ini orang kaya harus berbuat ini. Tuh lihat, ada santri-santri yang butuh beasiswa. Lah ini orang kaya harus berbuat. Lah sing ini pemuda-pemudi manis, makanya disebut jari manis, harus betul-betul manis. Syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah tokoh di masa depan. Ini. Nah, yang terakhir ini wong cilik. Cita-cita ndak usah terlalu besar lah, namanya jentel.
Aja ge ngangkat meja, puklek, Bro. Wong jenthik ngangkat meja, ya cuklek, Bro. Kalau kamu jenthik, ndak usah besar cita-cita, urusanmu al upil irungu. Iki ae. Resi irunge. Loh, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh 4 yang besar-besar ini, tapi jentik yang mampu menyelesaikan. Contoh, ajukil watu wasilit pitiu. Ini kalau ada ayam mau bertelur ndak bisa keluar lagi sing utik-utik. Ojo sampai jempol, gawat ini, gitu loh. Gini, rungono anak-anak. Salah satu di antara berkahnya, woi, ini ada satu cerita. Ada seorang wali santri datang ke kiai, masrahno anaknya untuk diajar di pesantren. Dalam bahasanya seperti ini, Pak Kiai, saya pasrah anak saya untuk dididik Pak Kiai. Cara bahasa Jawanya biasanya pasrah apa Pak? Bongkoan. Saya pesen Pak Yai, kalau anak saya ini belum jadi anak yang pinter dan bener, jangan sampai diizinkan pulang. Lah itu terus kiainya nyanggupi, oh iya ya, insya Allah dibantu doa ya Pak. Emang kiai ini kudu apian. Anak nakal, ramutane angel lho, ajak-ajak kiai. Biyen gawene enak mau meneng. Ngono ku kiyaine ngomong, ya insya Allah dibantu doa ya Pak. Berarti ini terjadi perjanjian antara wali santri dengan kiai. Lah tempat perjanjiannya di pondok pesantren. Itulah kenapa pondok pesantren disebut ma'had, yang artinya mahallul ahdi, tempat perjanjian. Ada satu perjanjian antara wali santri dengan kiai, perjanjiannya nang pesantren. Nah, ono wali santri pasrah anak saya titipkan ke sini Pak Kiai. Anak saya ini nakalnya 27 derajat. Tolong dibina sebelum anak saya jadi yang solih dan bener, jangan diizinkan pulang. Nah, aku ya 27 derajat kuwi nakale padha. Halo. Saweneng aku Gus ngene iki jarno. Lah ternyata subhanallah, anak ini nakalnya itu gak umumnya anak. Nakale lho gak umumnya wong. Lho nakale santri itu umumnya kan gasap toh. Tahu gasap? Ya pakai barangnya orang tanpa izin, itu namanya gasap. Umum itu. Gosop. Ada kiainya lagi ngajar, al-ghosobu minal kabair. Al-ghosobu utawi gosop, gawe barangnya wong ora izin, iku minal kabairi, setengah saking jumlahnya piro-piro dosa gede. Jadi para santri gasap iku termasuk dosa gede. Bibar ngaji kiai ini mudun geleki sandale ilang. Nah sing jukuk ya santri sing ngaji kok ngarep dhewe kuwi. Itu saya itu pernah tanya sama kiai saya, "Yai, kenapa santri itu kok gasapan?" Itu jawabnya gini, ngene ya. Gosop bagi santri itu padha karo telek cecek nyemplung ndek nggone banyu sing ana 2 kulah. Dadi najis napa mboten banyune? Ya mboten, wong telek cecek nyemplung ndek nggone banyu yang ada lebih 2 kolah. Asal gak taghayyara ahadu awsafihi min ta'min aw launin aw rihin bimunaddisin tahdutsu fi. Lah gak ngerti to? Ngono diarani goblok karepe emoh. Ndak apa-apa, gitu loh. Asal tidak merubah bau, gak merubah warna, gak merubah rasa, ndak masalah. Makanya yo gak mate apa-apa gasap iku. Lho pokok telek ceceke aja nganti sak karung. Nek telek ceceke sak karung yo najis, gasap kok bendino. Ini santri ternyata nuwakale minta ampun. Bukan hanya gasap sukanya, punya hobi yang antik, unik dan menarik. Dia punya hobi, mohon maaf, ngintip santri putri yang lagi mandi. Plus koleksi BH. Jadi sambil ngintip itu bawa getek itu. Geteknya untuk getek BH.
Jadi ada santri mandi di BH-nya diambil srit, kolektor BH. Wadifah ini rutin istiqomah sampai mbuh oleh BH Biroai. Satu ketika sedang melakukan aktivitas itu, konangan sama pengurus keamanan pesantren, ditangkep. Begitu ketangkep sama keamanan di sidang, keputusan sidang keamanan, santri ini dikeluarkan dari pesantren. Kenapa? Karena nakal ini sudah keterlaluan, ini sudah termasuk nakal fiddini wad dunya wal akhirah. Lah nek nakale santri lirik-lirikan prosoku ya wis umum to. Lah nek kuwi nakale kok terus-terusan digeret-geret ngono kuwi. Lah mbok dikeloi ngono apa piye kok ganggu wong ngaji ae. Dikeloi, Bu. Lah ngono. Halo. Hai. Halo, hai. Nah, ini udah kelewatan, akhirnya dikeluarkan dari pesantren. Mergo nakale wis termasuk fiddini wad dunya. Anek nakalnya santri lirik-lirikan rumangsaku ya wis umum. Santri laki kalau lihat santri putri yang cantik ngelerek. Demikian pula santri putri kalau lihat santri laki yang ganteng ngelerek wis umum. Katanya santri-santri yang muda-muda itu kalau ngelirik pakai main mata. Itu yang dikedipin mata sebelah kanan ting. Itu artinya I love you. Ting. Itu yang kedip yang kanan ting. Itu I love you. Kalau yang kedip yang sebelah kiri teng. Nah, itu artinya I want to kiss you. Nah, apa-apa ibumu ora ngerti. Jadi kalau teng yang kanan I love you. Kalau ting yang kiri I want to kiss you. Nah, kalau kedip dua-duanya I kelilipen you. Ini santri nakalnya luar biasa. Begitu dikeluarkan oleh pihak keamanan pesantren, disowankan nama kiainya, dilaporno, "Yai, kenapa? Ini ada santri yang nakalnya super. Punya kebiasaan unik. Apa? Ngintip santri putri yang mandi sambil nyuri BH. Ini udah dapat BH sekitar 27. Di sidang sama pengurus pondok keamanan, keputusan pengurus pondok keamanan, ini santri yang nakal dikeluarkan, Yai. Akhirnya Yai bilang apa? Ngene ya. Lek santri iki nakal, awakmu ora usah laporan aku. Ancen mulai awal di pondokno nang kene iki mergo nakal. Lek santri iki nakal ndak usah laporan. Digawa mrene karo wong tuane mergo arek iki nakal. Lah nek arek iki wis pinter, bener, soli, laporanno kae tak kongkone mulih. Tapi ya piye maneh ya. Wis kadung keputusan keamanan, ini santri nakal harus dikeluarkan. Ya tak hargai keputusannya pengurus. Tapi terus akadku sama orang tuane gimana jare kiai ini? Aku nang wong tuane wis kadung janji, kapan santri iki urung pinter, urung bener, urung solih, ndak boleh diizinkan pulang. Terus aku punya janji sama orang tua, lah lambeku ki regane larang wong janjine kiai. Beda karo janjine DPR kae. Ora usah guyang-guyu. Nek arep kampanye saudara-saudara. Kalau saya nanti terpilih saudara-saudara, ini semua jalan akan diaspal semua saudara-saudara. Pesantren ini akan ditingkat saudara-saudara. Waya kampanye, begitu wis dadi lali. Makanya Gus ojo seneng undang DPR sampean. Kowe golek ikhlas lillahi taala, rezekine Allah sogeh. Gak barokahi ngono iku. Apa maneh sama dadi jurkam konangan aku tak getak temen. Ndak usah, wis telateni mawon ngajar santri-santri ngeten iki. Akeh-akeh nek wis dadi lali. Maka sering saya sindir, pilkada itu hanya beda tipis dengan PLKB. Kalau pilkada ku nek dadi lali, nek PLKB nek lali dadi. Kan beda tipis tuh. Kalau pilkada nek dadi lali, nek PLKB nek lali.
Kiainya itu bilang begitu. Kalau santri ini masih nakal, ndak usah dilaporkan ke aku. Emang akadnya orang tua santri ini dipondokkan ke sini karena nakal. Sebelum pinter bener, ndak boleh diizinkan pulang. Tapi berhubung sama pengurus keamanan pondok sudah dikeluarkan, oke, tak hargai keputusan pengurus keamanan. Dikeluarkan teko pesantren, yo ditokno gak apa-apa. Tak gawekne kamar nomahku. Dipindah kamar di dalamnya kiai. Santri nakal tambah munggah pangkate dadi gus swasta. Nah nek putrane kiai asli gus negeri. Niki santri mlebu daleme kiai kan dadi gus swasta. Mundak kan pangkate. Pendidikane kiai nang santri nakal ini luar biasa. Le, hukumanmu rungokno. Kapan wayah jamaah subuh, awakmu bagian gelar sajadah. Setiap jamaah sholat subuh, kamu yang bagian beber sajadah. Kapan wayah ngaji, kamu yang bertugas membawakan kitabku. Ngajinya sampai mana, harus kamu tengeri. Harus kamu titeni. Jadi setiap hari sibuk menengeri dan meniteni pelajarannya sampai di mana. Nah, pendidikan ini berhasil. Ya terpaksa setiap subuh dia tugas beber sajadahnya kiainya. Pasti bangun setiap subuh. Arep ra bangun piye wong sing ngutus kiyaine. Angger subuh tukang gelarno sajadah. Setiap ngaji dia ditugasi untuk membawakan kitabnya kiai. Ngajinya sampai mana? Harus dikasih tanda. Ya kan terpaksa tiap malam ya mutolaah buka-buka tekan di ngajine di ini. Pelajaran dan pendidikan seperti ini berhasil. Subhanallah. Ini pelajaran bagi para ustadz, para kiai yang telaten kalau punya santri nakal. Engko yo dhek biyen ora nakal ae. Sing saiki rata-rata dadi gus, ustadz, kiai iki biyen mbethik-mbethike ya ora karuan. Termasuk sing ngomong dhewe iki. Wong santri pondok ini ra mbethik ora patek iso dadi kiai tak kandhani sampean. Makanya duwe santri mbethik tambah alhamdulillah, itu calon generasi penerus itu. Tapi yo kiai ini kudu iso ngemong, kudu iso mbina. Seperti ini tadi, pendidikan kiai yang seperti ini tadi berhasil. Santri yang betik nakal itu berubah drastis menjadi santri yang bagus soleh. Pulang bikin pesantren, santrinya jadi puluhan ribu. Jadi kiai besar, pondoknya besar, santrinya puluhan ribu. Bi barokatil nyolong BH. Makanya santri-santri laki itu kalau kepingin jadi kiai besar, mulai sesuk koleksi BH ya. Konangan gusnya dikemplang. Ini artinya ada sesuatu yang namanya barokah. Barokah itu ya barokah. Apa ya barokah itu? Yo barokah. Penting dalam kehidupan kita. Orang sekarang kadang kalau dibilangin barokah itu bantah. Kabeh kiai lek ngaji ayo ngono. Sithik-sithik lak barokah. Angger ngaji barokah. Sing diterangke lak barokah, barokah. Apa wareg mangan barokah apa piye? Kita tuh sering seperti itu, padahal barokah itu unsur penting dalam hidup kita. Ada dua orang ibu, kerjaannya sama, gajinya sama, lahan karetnya sama, tapi kehidupan keluarganya beda. Yang satu barokah, yang satu ndak. Belum? Ya wes gak apa-apa. Imbuh ngono ta? Ada imbuh. Jadi gak dagangan tok ya sing ana imbuhe. Ngaji bareng iki njaluk imbuh. Ya wes tak imbuhi rungono. Kerjaane padha, gajine padha, lahan karete padha, tapi kehidupan rumah tangga dan keluarganya isok beda. Yang satu barokah, yang satu ndak. Siji isok bangun rumah, isok tuku kendaraan, wah isok nyentel iki, anake yo nurut, solihah, istrine yo bekti, nurut, rumah tanggane tentrem. Itu namanya barokah. Sing siji, angger mari panen utang, gali lubang tutup lubang. Omah ya ono yane ra duwe, dadi kontraktor abadi ngontrak ae. Anak bau beling-beling, bojo digondol wong. Sama-sama kuliah, sama-sama dadi sarjana, tapi dadine seje. Titelnya sama, gelarnya sama, sarjana. Tapi yang satu barokah, yang satu ndak. Yang satu bisa jadi sekcam.
Sekcamnya yang ini apa yang ini? Oh yang ini. Isok dadi sekcam. Sijine penggaweane brondoli sawit karo tukang sadap. Padahal podo sarjanae. Itu satunya barokah, satunya ndak. Sama-sama mondok di pesantren. Waktunya mungkin sama 12 tahun, 13 tahun, tapi begitu pulang ke masyarakat beda. Siji dibutuhke masyarakat, dikanggukke masyarakat. Ono acara apa diceluk, masyarakat butuh emang. Sijine blas ndak direken masyarakat ndak doyan. Tonggoe syukuran selamatan lho gak diundang. Lho iya, sama-sama bisa ceramah, sama-sama bisa pidato. Beda. Loh, sampean bisa menirukan ceramah saya, toh ya banyak kok sekarang yang meniru gaya saya, meniru metode saya, ceramah saya bisa ditiru. Sama napalno, sama tiru iso Pak. Ceramahnya bisa ditiru, yang nggak bisa ditiru itu payune bro. Loh, masalahnya kalau sampean udah bisa menirukan ceramah saya, ono sing ngundang sampean pora. Kalaupun ono paling tiru Anwar Zahid. Ini namanya satu barokah, satu ndak. Paham? Maka jangan sepelekan barokah. Saya pesen anak sampean sekolah dimanapun, please, monggo, tapi wajib ngerasake pendidikan pesantren, meskipun sebentar. Jangan sampai tidak pernah di pesantren, meskipun sebentar. Pesantren, pondok, senajan 15 tahun. 15 kok tahun toh Pak? Masa sampai di pondokno 15 dino. Lha iku jenenge mondok no sekolahan. Ora sekolah no pondok mau kok ya. Minimal nanti dapat barokah. Ini keuntungan dan keistimewaan pesantren yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga yang lain. Makanya kiai itu beda dengan sarjana. Lulusan pesantren dalam menjalani kehidupan keberagamaan beda dengan orang-orang pinter yang bukan lulusan pesantren. Makanya aku ora patek setuju Gus. Lek ana kiai ana titele aku ora patek setuju. Ora patek setuju. Lho temen ora patek setuju. Misale yo Guse iki lho misale. Guse nek dikeki titel. Sapa Kiai Haji sapa? Hajar Sayuti SPD. Aku gak setuju blas. Ya mau singkatane sibuk polahe dhewe. Apa maneh ST sarjana tengi. Wis KH titik, ora usah kaken titel. Gus Dur lho ndak usah titel apa-apa ya muk KH tok lho dadi kiai internasional. Saiki kadang geden-gedenan titel. Sekarang ini yang penting bukan ijazah, Bu. Ijazah juga penting, tapi ada yang jauh lebih penting dari sekedar ijazah adalah keahlian. Skill. Maka anak sampean harus dibekali dengan keahlian. Wis sempurna pesantren sini ada SMK, yang ini jurusan-jurusan keahlian. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, ijazah itu penting, tapi ada yang jauh lebih penting daripada sekedar ijazah. Apa? Keahlian. Maka anak-anak kalau bisa ilmu apa saja dipelajari. Ilmu apa saja dipelajari. Hidupmu akan mudah, dunia akhiratnya gampang. Wong ilmu kok iso gawe tahu tek tok. Cuman bisanya ilmu tahu tek, macet, nyenyek tahune. Nek ilmu kok mek brondoli sawit ta. Macet, ya krokoti ngono brondole. Kalau bisa semua orang itu kalau punya keahlian, golek duit ya gampang, Bro. Urusan apa-apa gampang. Kiai punya keahlian, ahli pidato, ahli ceramah. Golek duit ya gampang. Nyetak terus. Makanya saya itu punya cetakan duit yang aman dari larangan pemerintah, gak kira ditangkap polisi. Cetakan yang nang isor irung iki. Assalamualaikum gelodak. Hadirin hadirat gelodak.
Ini aman, Kertora Harjo, tentrem, aman ini cetakan. Muslimin muslimat glodak. Maca Quran iku lho nek punya keahlian. Qori iku nang suarane enak, lagune enak, gayahe enak, qiraahe enak. Ya lewaris. Nang qori nang ngejer-ngejer suarane sak sarung-sarunge melok ngejer pisan. Lah sapa sing arep ngundang? Lagi qori ngejer sarunge. Auzubillahi ngejer. Ya tukang sone dibisiki wong, sonmu patenono. Lapo, pumpung durung bledos. Qori ngejer-ngejer. Tukang ini kapan garapane api, kalendere padha karo kiai, bounderan kabeh, keahlian. Makanya sampean harus ngerti, anak sampean itu keahliannya di bidang apa? Kalau kepengin anaknya sukses, anak sampean itu keahliannya di bidang apa? Bakatnya di bidang apa? Halo, hai, halo. Ah, iya saya urip. Ibu, tasik urip, tasik. Bapak tasik urip. Gadane jenengan nggih tasik urip. Nah ngene. Ibarat gini, anak itu beda-beda loh. Telur ayam sak petarangan, tunggal jago, tunggal babon. Ini begitu netes lak beda-beda. Ana sing blorok, ana sing ireng, ana sing putih. Nggih napa nggih? Maka saudara kandung, tunggal bapak, tunggal ibu ini karakternya beda, bakatnya beda-beda. Ibarat ono ikan, ada kuda, ada burung, ini bakatnya beda-beda. Nek iwak, ajarono nglangi, aja diulangi miber. Iwak diulangi mabur ya ndak iso. Ini bidangnya nglangi, ajari dia untuk berenang. Ibaratnya kuda, ini bidangnya berlari, bakatnya lari, ajari dia lari. Ibarat burung, ajari dia terbang. Ojo kok manuk diulangi nglangi. Paham? Maka kalau orang kuno, orang Jawa kuno dulu punya anak usia 7 bulan, wayahe modon lemah, dikurungi Pak. Dikurungi terus ndek jero dikai dolenan, dikasih mainan macam-macam ya, tembak-tembakan, ada jarum, ada palu, ono lenggis, ono tembak pistol, ono wis macam-macam. Sapu, cetok, macam-macam itu. Lah nanti anak itu yang dipilih mainan yang mana. Loh ini yang dipegang kok pistol ae. Wah ini bakatnya tentara kalau ndak polisi. Sekolah nang bidang perpistolan. Lah anak sing dicekel kok jarum, dom, iki sekolah nang perdondoman. Ini nanti konveksi ini kalau ndak begitu punya pabrik tekstil. Gitu. Yang dipegang kok palu. Sekolahkan di bidang perpaluan. Ini tukang ini kalau nggak pemborong arsitek gitu. Sing dicekel kok lenggis, gawat iki maling iki. Perlu direm. Loh kan orang tua dulu seperti itu. Ketahui dulu, selidiki, cermati bakatnya anakmu di bidang apa. Ojo syukur sekolah. Ndak harus tuh pene bapaknya tentara, anak harus jadi tentara. Jangan dipaksakan. Wah anaknya nyekel pistol ngejer kok dadi tentara. Paham nggih? Wes jam 11. Kurang? Ngundang dhewe. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada ceramah saya kurang panjang, bolehlah mengundang lagi. Tinggi terbang burung kenari, bulunya indah berwarna-warni. Awak senang datang kemari, orangnya ramah dan baik hati. Lagi berkemah, hujannya lebat. Ya basaku ya bong kemah hujannya lebat. Karena